Greetings everyone, annyeonghaseyo 여러분. Halo semuanya, welcome back. Hari ini aku mau bikin highly requested video karena udah banyak banget DM yang masuk ke aku untuk membahas tentang tata cara menikah di luar negeri atau lebih tepatnya di Korea ya. Aku nggak tahu apakah ini berlaku untuk semua negara, cuman alangkah lebih baiknya kalau kalian mungkin bisa ditanyakan ke KBRI negara tempat kalian bakal menikah nanti. Kalau misalnya kalian mau nikah di Korea ya, kalau butuh informasi lebih lanjut bisa langsung ke telepon ke KBRI yang ada di Korea, atau kalau misalnya kalian mau nikah di Belanda berarti silahkan telepon KBRI yang ada di Belanda untuk informasi lebih lanjutnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau nikah sama orang asing, kalian punya dua pilihan. Kalian mau pakai cara yang ada dengan cara menikah di Indonesia, atau kalian mau pakai cara menikah di Korea. Kalau aku sendiri memilih untuk memakai cara nikah di Korea karena aku kan non-muslim guys. Jadi kalau misalnya aku nikah di Indonesia dengan tata cara yang kita harus lewat agama dulu baru nanti disahkan di negara, itu agak lumayan susah karena opa sendiri nggak bisa bolak-balik ke Indonesia untuk pelajaran. Jadi kalau di agamanya aku itu sebelum menikah kita ada pelajaran gitu. Kayaknya muslim juga ada ya yang kayak gitu ya. Cuman kalau di agama aku kan ini butuh waktu yang lumayan, bisa 3 bulanan dengan segala macamnya. Jadi kita memutuskan untuk menikah di Korea aja karena opa kan juga udah ada kerjaan, jadi nggak bisa bolak-balik kan ya. Jadi kalau misalnya kalian googling nih cara menikah atau menikah di Korea atau menikah di luar negeri gitu, dia bakal langsung menuju yang paling pertama KBRI Seoul perkawinan gitu ya. Dan di sini udah dijelaskan semuanya, ini banyak banget yang kayak untuk warga negara Indonesia atau untuk warga negara Koreanya seperti apa kayak gitu. Nah ini aku jelaskan dulu dari pertama sebelum kalian datang ke Korea, kalian ini harus urus dokumen-dokumen yang ada di Indonesia yang nantinya bakal kalian bawa ke Korea. So, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah datang ke Bapak RT, minta surat pengantar kalau misalnya kalian mau ngurus dokumen nikah di kelurahan, kayak gitu. Kalau di tempatku seperti itu ya, jadi kita harus ke RT dulu, baru ke kelurahan, seperti itu. Nah, udah di kelurahan, nanti kalian bilang minta surat-surat persiapan untuk nikah. Nah, surat-surat persiapan untuk nikah ini adalah surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan, atau kalau misalnya kalian udah bercerai, udah pernah nikah dan bercerai, silahkan dilampirkan surat akte cerai. Terus juga kalian minta surat keterangan model N1 sampai N5. Nah, surat N1 ini dia merupakan surat keterangan untuk menikah. N2 surat keterangan asal-usul, N3 surat persetujuan mempelai. Di sini nanti kamu dan pasangan kamu tanda tangan gitu ya. Terus N4 surat keterangan orang tua plus fotokopi KTP orang tua. N5 surat izin menikah dari orang tua. N5 ini surat izin menikah dari orang tua ini semacam hitam di atas putih kalau orang tua kalian memberikan restu silahkan menikah di luar negeri gitu ya. Nah, setelah surat dari kelurahan atau dokumen dari kelurahan kalian ini udah terkumpul, silahkan ditambahi dengan fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor, kartu keluarga, dan fotokopi KTP kamu ya. Itu untuk orang Indonesianya gitu. Silahkan dokumen-dokumen ini kalian bundle jadi satu ya, jangan sampai hilang. Dan setelah dokumen ini semuanya selesai diurus di Indonesia, habis itu kalian bawa bersama kalian ke Korea. Dan di Korea nanti juga orang Koreanya harus menyiapkan beberapa dokumen sebelum dibawa ke KBRI. Dokumen yang harus disiapkan oleh opa-opa Korea kamu atau oni-oni Korea kamu adalah Family Census Register, fotokopi paspor sama ID atau ID cardnya orang Korea, akta kelahirannya dia, akta kelahiran orang Korea. Ini nanti aku taruh semua keterangannya di sini ya. Itu dan dokumen-dokumen orang Korea ini kan tulisannya di Hangul tuh, ya kan? Mereka masih dalam tulisan Hangul dan segala macamnya. Silahkan kalian bawa ke notaris untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dan ini harus dinotariskan gitu. Harus ada cap notarisnya gitu. Dan
Setelah itu nih, kalian udah dapet dokumen orang Indonesia, kalian udah dapet dokumen untuk orang Korea, gabungin jadi satu, datanglah ke KBRI, tuk 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 tuk, oke, Pak saya mau nikah. Nah, di situ nanti kalian bakal ngisi formulir namanya Affidavit Eligibility of Married. Dan di situ kalian bakal nulisin nama kalian, alamat kalian, nana kalian, pokok data diri kalian gitu ya. Setelah diisi itu kalian tunggu, biasanya kalau aku kemarin nunggu, karena aku datangnya pagi, aku nunggu sampai jam habis makan siang, jam 2-an apa ya kalau nggak. Mereka ketik-ketik dan segala macam, nah baru nanti dikasih ke kita dalam bentuk selembaran, ada lambangnya KBRI gitu. Surat ini sebenarnya dipakai untuk menyatakan kalau kalian ini bisa dan boleh menikah di Korea. Langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan affidavit ini adalah pergi ke Guchong. Guchong atau kantor kelurahan kayaknya. Kalau ngomong, aku juga nggak tahu kantor kelurahannya Korea, anggaplah seperti itu ya. Kalau aku dan Opa kemarin, karena kan si KBRI itu ada di Yeouido, kita langsung ke Noryangjin yang paling deket sama Yeouido. Dan karena Opa dulu pernah tinggal di Noryangjin, jadi dia familiar dengan Noryangjin, akhirnya kita menikah di Guchong Noryangjin itu. Syarat dari setiap Guchong ini kayaknya mungkin bisa beda-beda. Kalau dari Guchongnya aku sendiri, yang di situ, yang di Noryangjinnya itu, dia minta di affidavit dari KBRI ini diterjemahkan dalam bahasa Korea, tapi tidak harus dinotariskan. Nah, di sini aku dan Opa langsung pergi ke PC Bank terdekat atau warnet terdekat untuk menerjemahkan. Opa sih yang nerjemahin. Untuk nerjemahkan si affidavit dari KBRI itu dalam bahasa, dipindah ke dalam bahasa Korea dan di print. Dan dua-duanya ini aku lampirin, yang versi Inggris dan versi Koreanya ini kita lampirin. Habis itu kita tambahin fotokopi akte kelahiran Opa. Mungkin tiap Guchong bisa beda-beda ya. Ada yang juga dimintain akte kelahiran kamu, orang Indonesianya. Ada juga yang cuma dimintain akte kelahiran orang Koreanya. Kalau aku sendiri kebetulan waktu itu cuma dimintain akte kelahiran Opa. Terus habis itu dimintain fotokopi paspor kamu. Terus habis itu dimintain juga fotokopi pasportnya Opa. Habis itu dimintain fotokopi ID cardnya Opa. Dan juga kita harus mengisi form registration buat nikah yang namanya Honin Shingoso. Dan di sini Honin Shingoso itu kayak semacam formulir menikah gitu ya. Dan formulir menikah ini harus ditandatangani oleh 2 orang saksi yang jadi istilahnya saksi pernikahan kalian berdua gitu. Jadi harus ditandatangani dengan 2 orang saksi. Di sini yang tanda tangan itu ibu dan bapak mertua aku. Setelah semuanya udah dikasih ke pegawainya yang ada di Guchong, dia bakal meriksa, nunggu sekitar 5 menitan kayaknya kalau nggak salah, atau 15 menit gitu, aku lupa. Pokoknya itu cepet banget deh, dia meriksa, terus dia masukin data diri, dan dia bilang, silahkan dicek sekali lagi apakah sudah benar semuanya, data diri kalian, nama-nama kalian, dan segala macamnya. Pastikan dicek ya, nama kalian benar atau enggak. Soalnya nama orang Indonesia itu kan kadang panjang gitu, jadi kalau ada kesalahan dikit bisa berabe ya, berarti nanti suami kalian nikah dengan orang lain nih, bukan sama kalian. Jadi benar-benar harus dicek dengan segala macamnya. Setelah kalian cek dan memastikan semuanya benar, nanti kita dapat selembaran kertas, di mana kertas itu tuh bakal berisikan kalau misalnya nama pengantinnya, nama laki-lakinya ini, nama perempuannya ini, kalian menikah di sini dan pada tanggal ini gitu ya. Silahkan diambil kertas kartu keluarga Korea kalian atau surat menikah kalian, akte nikah kalian dalam bahasa Korea itu diambil 7 hari setelah pendaftaran ini, setelah pendaftaran pernikahan kalian. Kalau kemarin tuh kita karena terbentur sama Hangul Day, terus sama apa lagi ya, aku lupa. Pokoknya ada dua hari itu yang kita harusnya 7 hari doang, jadi 10 hari kita nunggunya. Ini nggak harus ke Guchong tempat yang sama kalian menikah. Aku kemarin nikahnya di Noryangjin, cuman aku habis itu ngeprint datanya di Guchong dekat rumahnya Opa di Incheon. Karena dulu waktu itu kita masih tinggal di Incheon.
Dan udah jadi deh surat akte nikah dan segala macemnya. Nah, agak panjang juga ya gengs ya. Nah, setelah surat akte nikah ini jadi, ya kan, akte nikah dan kartu keluarga ini jadi di akte nikah itu pasti ada nama suami kalian atau nama istri kalian, nama orang Korea dan nama kalian, ya kan. Terus habis itu ada kartu keluarga. Kartu keluarga ini berisi kalau kartu keluarga di sini tuh aku kemarin berisi opa dan anggota keluarganya dia gitu loh. Opa, bapak, ibu mertua aku, dan aku. Ada tambahannya aku ya, karena aku istrinya kan udah jadi istri gitu. Jadi masuk ke kartu keluarganya itu. Dan udah setelah itu dua dokumen ini, family registrationnya sama si kartu akte nikah kalian, akte nikah Korea kalian ini, silahkan dibawa lagi ke notaris untuk diterjemahkan dan dicap gitu. Dan setelah itu dokumen dan akte nikah yang sudah ditranslate dan notaris ini silahkan dibawa ke KBRI untuk ditukarkan dengan report and certificate of merit. Itu artinya ditukarkan dengan surat keterangan menikah dari KBRI, dimana di sini nanti bakal berisi kalau telah terjadi pernikahan di Korea atas nama laki-laki ini, perempuan ini pada tanggal ini, kayak gitu. Dan dari situ selesai sudah proses kalian menikah di Korea, begitu. Tapi meskipun kalian sudah lapor di KBRI bahwa telah terjadi pernikahan, ini dokumen yang dari KBRI harus kalian bawa pulang ke Indonesia. Belum kelar gengs ceritanya. Ini cuman kelarnya itu nikahnya di Korea doang gitu. Baru kelarnya nikah di Korea secara hukum Korea doang gitu loh. Tapi belum selesai nih, kita acaranya belum selesai gitu. Surat keterangan menikah dari KBRI ini yang kalian dapat silahkan dibawa ke Indonesia beserta beberapa dokumen lainnya, yaitu akte kelahiran aku dan opa, terus fotokopi KTP aku dan kartu keluarga aku, fotokopi paspor opa, pas foto 4x6 melebar dengan background bebas. Jadi silakan foto yang kayak foto nikahan gitu ya, foto berdampingan nikah gitu ya. Backgroundnya bebas, terserah mau biru atau merah, terserah kalian. Cuman dimintain 2 kopi aja. Kalau aku kemarin tiap Disduk Capil atau catatan sipil di daerah kalian mungkin bisa beda atau gimana. Silakan hubungi kantor catatan sipil kalian yang terdekat, oke? Nanti kalian ke catatan sipil dan bilang, saya mau lapor pernikahan luar negeri gitu. Nah, nanti kalian bakal diarahkan ke suatu counter mungkin ya. Kalau di situ aku diarahkan di counter bareng sama ibu-ibu yang super ramah banget. Waktu itu di catatan sipil aku bawa semua dokumen opa yang versi bahasa Inggris, dimana kayak misalnya akte kelahirannya opa itu aku bawa yang versi bahasa Inggris dan juga bahasa Korea, itu dua-duanya aku submit. Cuman ternyata ibunya bilang ini yang Koreanya diambil aja karena kita juga nggak bisa baca Korea, dia bilangnya gitu kan. Jadi dikasih yang bahasa Inggris aja. Oh ya udah Bu. Akhirnya yang bahasa Inggris itu versi bahasa Inggris aku tinggal dan ditambah surat KBRI itu, terus ya dan beberapa dokumen yang sudah aku state di sini ya. Kebanyakan dokumen yang harus aku sebutkan jadi pusing sendiri aku gengs. Dan ya setelah itu ibunya bilang ini nunggu 2 minggu ya untuk udah akhirnya nunggu 2 minggu, balik ke sana dapatlah surat keterangan menikah. Surat keterangan menikah atau surat laporan menikah gitu aku lupa. Pokok intinya surat itu cuman berstatus bahwa telah terjadi pernikahan di luar negeri pada tanggal ini dengan ini yang berdasarkan surat keterangan KBRI yang bernomor ini. Sudah deh, selesai. Itu berarti juga Indonesia sudah mengetahui bahwa mengakui telah terjadinya pernikahan di luar negeri gitu. Itu aja sebelum video kita makin panjang lebar kayak badan aku ini. Aku akhiri di sini. Jadi kalau kalian misalnya masih bingung dengan segala macamnya, silahkan DM aku lewat IG. DM aku selalu terbuka guys untuk kalian ya yang mau bertanya menikah di Korea atau gimana pun, silahkan di DM. Atau mau curhat aja juga nggak apa-apa, udah langsung aja DM IG aku. Terserah kalian ya, DM aku selalu terbuka untuk kalian semua. Karena kalian juga kan baik-baik gitu. Maksudnya ya
aku belum bisa membalas kebaikan kalian, support kalian. Jadi yang bisa aku lakuin sekarang adalah membuka DM aku untuk kalian semua yang mau cerita, yang mau curhat. Ya, itu aja videonya. Semoga kalian gak pusing dengerin dokumen-dokumen persyaratannya. Emang lumayan agak banyak sih, gengs. Cuman percayalah, ketika semua itu berakhir, aku sama Opa tuh langsung kayak finally selesai. Padahal nikahnya tuh cuma 5 menit yang cuma digucong gitu doang, tapi persiapannya memang sebanyak itu. But it's okay, that's the joy of being married, okay? Itu adalah keseruan tersendiri dalam pernikahan gitu, mempersiapkan pernikahan. But yeah, may today video bring you joy and stay healthy, stay happy, stay lovely. I'll see you in the next video.